Pernah nggak sih Anda lihat pemandangan kayak gini? Tornado tapi di atas laut. Kelihatannya spektakuler sekaligus serem ya. Nah, fenomena ini namanya water spout. Sebenarnya apa sih pusaran air raksasa ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi pertanyaannya, apakah ini beneran tornado yang lagi jalan-jalan di atas air? Jawabannya itu bisa iya, bisa juga enggak. Loh kok gitu? Tenang-tenang, saya jelaskan sekarang juga. Oke, secara resmi, fenomena ini kita sebut sebagai water spout. Intinya, ini adalah kolom angin yang muter kenceng di atas air. Tapi, jangan langsung disamain ya. Meskipun kelihatannya mirip, nggak semua water spout itu sama persis dengan tornado dahsyat yang ada di darat. Ada perbedaan kuncinya. Nah, ini dia kuncinya. Nggak semua water spout itu sama. Ada yang relatif jinak, tapi ada juga yang beneran monster perusak. Biar paham, kita harus kenal dulu dua jenis utamanya. Jadi, water spout itu punya dua kepribadian. Ada yang muncul pas cuaca lagi cerah, dan ada juga yang sifatnya tornadik. Dari namanya aja udah kebayangkan, yang satu itu jauh lebih berbahaya dari yang satunya lagi. Gini deh, beda paling gampangnya, lihat dari mana asalnya. Water spout, cuaca cerah, ini yang paling sering kita lihat, itu tumbuhnya dari permukaan air terus naik ke atas. Sebaliknya, water spout tornadik, itu adalah tornado beneran yang turun dari awan badai raksasa di langit. Jadi yang satu naik, yang satu lagi turun. Beda banget kan? Nah, kabar baiknya nih, water spout yang cuaca cerah ini biasanya umurnya pendek. Dia muncul seolah-olah menari di atas air selama kira-kira 5-20 menit, habis itu hilang. Cuma pertunjukan alam yang singkat tapi bikin takjub. Nah, ini yang harus diingat baik-baik ya. Water spout tornadik itu pada dasarnya ya tornado darat yang kebetulan lagi lewat di atas air. Kekuatannya sama persis, sama berbahayanya. Jadi ini bukan versi lemahnya sama sekali, bukan. Terus, gimana ceritanya pusaran yang kelihatan keren sekaligus ngeri ini bisa lahir? Oke, saatnya kita intip sedikit sains di baliknya. Simple kok. Bayangin aja kayak bikin kue. Butuh 3 bahan utama. Pertama, kita butuh udara hangat yang lembab, biasanya dari permukaan air. Kedua, di atasnya ada udara yang lebih dingin. Dan bahan rahasianya, wind shear. Ini kondisi di mana angin dari arah berbeda saling bergesekan, yang akhirnya menciptakan putaran. Proses hidupnya juga khas banget. Biasanya dimulai dari satu titik gelap di permukaan air. Terus titik itu berkembang jadi pola spiral. Nah, kalau makin kuat, dia mulai menyemburkan cincin air di dasarnya. Baru deh, corong ikonik yang kita kenal itu terbentuk. Setelah mencapai puncak, dia bakal melemah perlahan dan akhirnya hilang. Oke, sainsnya udah dapet. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting. Seberapa bahaya sih sebenarnya fenomena ini? Dan kapan kita harus benar-benar jaga jarak? Coba lihat deh perbedaannya di sini. Jauh banget kan? Water spout cuaca cerah aja udah masuk kategori berbahaya buat perahu kecil, jet ski, apalagi berenang. Tapi kalau kita ngomongin yang tornadik, levelnya langsung loncat ke sangat merusak. Bahkan kapal besar pun bisa kena imbasnya. Jadi, jangan pernah terkecoh sama namanya ya, cuaca cerah. Angin yang muter puluhan kilometer per jam itu nggak pernah main-main. Kalau Anda lagi di perahu kecil, main jet ski, atau lagi berenang dan lihat ini, saran saya cuma satu, segera menjauh. Kalau yang jenis tornadik, wah ini udah beda cerita. Kekuatannya itu bisa merusak kapal-kapal besar dan bahkan menciptakan gelombang tinggi yang berbahaya kalau sampai ke pesisir. Ini kekuatan alam yang benar-benar harus kita waspadai. Baik, informasinya lumayan banyak ya. Tenang, mari kita rangkum poin-poin paling penting yang wajib Anda ingat dari pembahasan kita kali ini. Jadi apa intinya? Pertama, selalu bedakan dua jenisnya, yang cuaca cerah sama yang tornadik. Kedua, ingat cara terbentuknya. Satu naik dari air, satunya lagi turun dari awan badai. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Jangan pernah anggap remeh. Aturan utamanya adalah selalu jaga jarak aman. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Lain kali kalau Anda lihat ada pusaran angin di atas air, kira-kira Anda udah bisa bedain belum jenisnya apa dan seberapa bahayanya? Karena pada akhirnya, memahami alam adalah kunci untuk bisa menikmatinya dengan aman. Terima kasih sudah menyimak.